Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Setelah kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenal negara-negara ASEAN, materi kelas 8 selanjutnya adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN, menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, mendeskripsikan pengaruh kerjasama di berbagai bidang, dan mendeskripsikan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang kalian ketahui tentang gambar itu? Benar, ini adalah gambar dari pertemuan yang diadakan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan beberapa pemimpin dunia. Saat kelas 7, kita telah membahas tentang interaksi sosial. Masih ingat? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Namun, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial yang lebih luas lagi, yaitu interaksi di antara negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota, mulai dari kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, dibentuklah ASEAN. Maka dapat kita simpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih di Asia Tenggara demi tercapainya suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Hasil sumber daya alam yang berbeda menjadikan adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara ASEAN. Contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Dan contoh lagi, misalnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Selain faktor pendorong, juga ada beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi yang berkembang di negara ASEAN berbeda-beda. Kalian sudah paham belum apa itu ideologi? Ideologi merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku di suatu negara. Misalnya, peraturan di negara A dan di negara B tentu berbeda, bukan? Nah, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan dapat menghambat kerjasama. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, pemerintah tidak menerima produk impor meskipun harganya lebih murah, agar pengusaha lokal atau dalam negeri dapat terus bersaing. Faktor penghambat yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam kerjasama antar negara, tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Kita lanjut ke bentuk kerjasama ASEAN.
Tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik di bidang sosial budaya, politik dan keamanan, maupun pendidikan. Nah, setelah itu kita akan membahas masing-masing bentuk kerjasama di bidang tersebut. Setiap bidang tersebut. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Gambar-gambar tersebut adalah contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contohnya, diselenggarakannya pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan yang ketiga, pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang ketiga, adanya KTT ASEAN untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi dalam melawan pandemi virus COVID-19. Kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Contohnya, ASEAN Council of Teacher Convention atau disingkat ACT yang diadakan di Sanur, Denpasar. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Dan yang ketiga, Olimpiade di bidang pendidikan tingkat ASEAN. Kerjasama di bidang ekonomi. Tujuannya meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, ASEAN Industrial Cooperation yaitu proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN, meliputi industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, dan yang ada di Malaysia. Yang kedua, beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal dengan lumbung padi ASEAN atau terkenal sebagai lumbung padi ASEAN, yaitu negara-negara yang siap menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, adanya kawasan perdagangan bebas atau biasa kita kenal dengan AFTA. Selanjutnya adalah pengaruh kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal yang disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat dan mampu menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Yang kedua, di bidang sosial. Munculnya berbagai kerjasama sosial yang dinamis berdasarkan kemanusiaan tanpa sekat-sekat kepentingan. Yang ketiga, pengaruh kerjasama di bidang budaya. Munculnya kerjasama budaya untuk saling mengenal jati diri negara ASEAN lainnya. Hasil kerjasamanya berupa yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBA. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, industri musik. Dalam bidang politik, muncul berbagai kesepakatan diplomatik terkait masalah konflik dan isu-isu yang sangat sensitif. Kemudian yang selanjutnya dalam bidang pendidikan, yaitu munculnya kesepakatan dan perjanjian untuk saling memajukan pendidikan di semua ASEAN. Selanjutnya adalah yang keempat, upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Hingga kini, Indonesia beserta 9 negara ASEAN lainnya selalu berupaya meningkatkan kerjasama melalui 3 pilar ASEAN. 3 pilar ASEAN dibangun demi terwujudnya, yaitu yang pertama, kerjasama dalam bidang politik keamanan, kedua ekonomi, dan yang ketiga, sosial budaya.
Setelah kita belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Dan tulis di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.